Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Iksandi Owendra Asari, STB 5171, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan kelas B. Izinkan saya memaparkan paparan praktik kerja lapangan kami di Bapas kelas 1 Surabaya dalam rentang waktu 12 Juni sampai 27 Juli 2024. Sebelumnya terima kasih kepada mentor terbaik saya yang bersedia membimbing saya selama PKL di Bapas Surabaya. Baik, lanjut ke bagian pendahuluan. Latar belakang kami melaksanakan PKL ini karena kurikulum yang ada pada Politeknik Ilmu Permasyarakatan, khususnya pada program vokasi, bahwa setiap akhir tahun semester, Taruna diwajibkan melaksanakan praktik kerja lapangan bagi tingkat 2. Praktik lapangan ini dilaksanakan di unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, baik itu Bapas, Lapas, Rutan, atau LPK, dan sebagainya. PKL ini adalah sarana pelatihan Taruna agar mereka mampu mengumpulkan informasi, mengobservasi dan pengamatan proses kerja guna memperoleh wawasan, pemahaman, dan pengalaman praktik sehingga Taruna dapat mengimplementasikan teori yang didapat selama perkuliahan dengan terjun langsung ke dalam UPT pemasyarakatan. Adapun ruang lingkup Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya itu dalam pelaksanaan kegiatan PKL, kami mendapatkan bagian per subseksi secara bergantian yang dilakukan per minggu bergantian. Yang minggu pertama di urusan tata usaha atau TU, lalu dilanjutkan dengan minggu kedua di bimbingan klien anak atau BK, dan minggu ketiga di bimbingan klien dewasa. Tujuan dan manfaat melaksanakan PKL ini yaitu agar mengetahui proses kegiatan pekerjaan di lingkungan UPT Bapas kelas 1 Surabaya. Yang kedua, mengetahui sejarah, profil, tugas pokok, dan fungsi yang dijalankan dari Bapas kelas 1 Surabaya. Dan yang terakhir, mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi khususnya oleh PK dalam pelaksanaan tugasnya di UPT Bapas Surabaya. Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya ini berdiri sejak tanggal 22 Mei 1970 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau BISPA. Lalu kemudian pada tanggal 12 Februari 1997 diubah menjadi Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya yang terletak sekarang di Jalan Lejen Sutoyo nomor 111, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Adapun cakupan wilayah kerja Kabupaten bimbingan di Bapas kelas 1 Surabaya, yaitu ada Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Mojokerto. Kepala Bapas kelas 1 Surabaya ini yang sedang menjabat yaitu Bu Rika Aprianti yang sebelumnya juga pernah menjadi dosen kami pada semester 3. Data pegawai pada Bapas Surabaya ada 60 dan data klien 6.515 untuk klien dewasa dan 33 klien anak. Lanjut ke bagian kegiatan kami selama di Bapas kelas 1 Surabaya. Selama di Bapas kelas 1 Surabaya, kami melaksanakan 5 tusi Bapas yang seperti ketahui. Yang pertama yaitu Litmas. Seperti yang kita lihat di gambar sebelah kanan, ini foto saat saya sedang melaksanakan Litmas di Lapas Perempuan Surabaya. Dalam tujuan PB, melaksanakan PB. Adapun jumlah Litmas Bapas Surabaya yaitu ada 5.061 untuk Litmas dewasa dan 477 untuk Litmas anak. Yang kedua, kegiatan yang kami lakukan yaitu pendampingan. Pendampingan ini sebagaimana dimaksud digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan, mau itu di tahap adjudikasi sampai dengan tahap pasca adjudikasi dan bimbingan lanjutan. Seperti yang kita lihat di foto ini, saat kami melaksanakan pendampingan ABH dengan kasus pengeroyokan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan yang di sebelah kanan kami saat melaksanakan pendampingan diversi di Pengadilan Negeri Surabaya dengan kasus anak pencurian. Yang ketiga yaitu program pembimbingan. Bapas kelas 1 Surabaya ini memiliki fasilitas untuk mendukung program bimbingannya berjalan, yaitu dengan adanya Gria Abipraya. Gria Abiprayanya juga memiliki program unggulan yang namanya One Day Camp, yaitu di mana Bapas Surabaya berkolaborasi dengan Pokmas Lipas atau Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. One Day Camp ini diawali dengan bimbingan kelompok, biasanya diisi oleh PK, lalu dilanjutkan dengan bimbingan kepribadian dengan tujuan agar
meningkatkan kualitas kepribadian oleh klien. Dan yang ketiga yaitu bimbingan kemandirian. Seperti yang kita lihat di foto ini, bimbingan kemandirian diisi oleh PT Citycon dalam memberikan pelatihan pertukangan kepada klien. One day camp ini dilaksanakan setiap hari Kamis, dimulai dari jam 7 sampai jam 12 siang. Lalu rekomendasi Gria Abipraya Bapas Surabaya dalam penetapan untuk pembimbingan anak berhadapan dengan hukum. Di surat yang saya lampirkan di sini, ini menunjukkan bahwa keputusan dari penetapan pembimbingan anak itu adalah ditempatkan di Gria Abipraya Bapas Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa Gria Abipraya Bapas Surabaya itu sudah dikenal oleh beberapa aparatur negara di Surabaya. Adapun dokumentasi yang saya lampirkan di sini ada pelatihan AC serta pelatihan kemandirian oleh Umar Patek, seorang ex-klien narapidana terorisme yang habis melakukan pengeboman di Bali. Lalu yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan dalam lingkup pemasyarakatan merupakan sebuah proses pengamatan dan penilaian guna mencegah terjadinya pelanggaran pelaksanaan diversi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat oleh klien pemasyarakatan. Nah, dalam melaksanakan program pengawasan ini, Bapas Surabaya itu sendiri memiliki aplikasi yang namanya Kerabat Basura, yang bertujuan untuk mempermudah berjalannya program pengawasan ini. Misalnya dengan online wajib lapor, sehingga klien dan PK itu tidak harus bertemu, dan itu sangat menghemat waktu dan menghemat tenaga. Kesimpulan yang kami dapat dari PKL ini, Bapas kelas 1 Surabaya itu sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan penelitian kemasyarakatan. Lalu wilayah kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapas Surabaya mencakup 6 wilayah, 5 kabupaten, dan 1 kota. Bapas Surabaya ini memiliki inovasi unggulan pada pembimbingan klien melalui program One Day Camp di Gria Abipraya di Porong yang berkolaborasi dengan Pokmas dan stakeholder terkait. Dan ini setahu saya menjadi Gria Abipraya yang masih berjalan sibuk sampai sekarang. Saran yang bisa kami sampaikan yaitu Bapas Surabaya dapat membuka pelatihan keterampilan digital untuk klien sebagai bentuk upaya meningkatkan kesiapan klien di era perkembangan teknologi yang pesat. Yang kedua yaitu mengoptimalkan pemberian rekomendasi melalui sidang TPP. Yang ketiga meningkatkan kualitas One Day Camp, dan yang keempat mengusulkan adanya penambahan tenaga JFU dan PK agar tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan lebih optimal. Berikut dokumentasi kami saat melakukan litmas, pendampingan di Pengadilan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Negeri Sidoarjo, dokumentasi sidang TPP yang dilaksanakan setiap hari Rabu dan dihadiri oleh seluruh PK. Dan dokumentasi pembimbingan di foto pertama ini pelatihan AC, yang kedua ini pembimbingan kepribadian oleh Umar Patek, di mana ini program unggulan juga dari Bapas kelas 1 Surabaya yaitu klien super klien. Yang ketiga pelatihan kemandirian memasak, dan ini foto bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.